Selamat pagi, perkenalkan saya Diavani Lusigarti dari Universitas Katolik Musikaritas Palembang. Saya selaku debatur kedua yang akan membahas mosi kedua, yaitu sekolah memang seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Perundungan seperti kita ketahui bahwa atau diartikan sebagai kegiatan yang dapat menyakiti atau bahkan merugikan semua pihak, baik itu secara fisik, mental maupun batin. Sekarang ini perundungan sering sekali dibicarakan oleh masyarakat. Tak jarang perundungan dilakukan oleh semua pihak tanpa disadari oleh mereka sendiri. Perundungan di luar sekolah sering terjadi, terlebih diumbar dan diposting di sosial media pelaku. Hal yang menjadi sangat miris adalah pelaku melakukan hal tersebut adalah anak-anak yang masih di bawah umur dan masih duduk di bangku sekolah. Tak hanya itu, perundungan ini justru dianggap keren oleh para pelaku karena mereka bisa leluasa melakukan segala sesuatu terhadap korban. Tak jarang, perundungan ini dilakukan karena perasaan pribadi atau permasalahan pribadi yang dirasakan oleh pelaku, baik itu perasaan tidak suka ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, saya setuju dengan mosi yang kedua ini bahwa sekolah memang seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Hal yang membuat saya setuju dengan mosi ini adalah yang pertama, di bawah umur. Para pelaku perundungan kebanyakan adalah teman dari korban itu sendiri, yang mana mereka adalah anak di bawah umur. Oleh karena itu, pihak kepolisian tidak bisa memberikan hukuman penahanan karena kebanyakan pelaku perundungan adalah anak di bawah usia 12 tahun. Sesuai dengan pasal 69 ayat 2, bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat diberikan atau dikenai tindakan saja, bukan hukuman penjara. Apabila hal ini tidak dilakukan atau tidak diselesaikan dengan cara yang baik, maka akan berdampak lebih besar di kemudian hari. Contohnya, banyak sekali kita mendengar bahwa di luar sana, remaja dan juga anak-anak mengakhiri hidupnya hanya karena tidak kuat mendapatkan perlindungan dari teman-temannya, baik itu dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Sehingga, sekolah memang harus benar-benar melakukan tindakan yang dapat mencegah hal ini terjadi di dunia, terutama di dunia pendidikan. Hal yang kedua adalah kurikulum 2013 ini adalah pendidikan yang menekankan pada pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang ditekankan pada kurikulum 2013 ini terdapat 8 nilai karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis dan rasa ingin tahu, semangat, serta cinta tanah air. Oleh karena itu, semua sekolah harus mampu mewujudkan 8 nilai karakter ini demi mewujudkan keadilan terhadap si korban selaku peserta didik dari sekolah itu. Menanggapi video dari mosi kedua yang menyatakan bahwa yang pertama, pelaku perundungan sulit untuk dihukum karena tingkat perundungan yang berbeda dengan tindak kriminal lainnya, misalnya narkoba, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Karena secara tak kasat mata, perundungan tersebut sulit dilihat. Dan memang itu benar terjadi. Padahal akibat dari perundungan ini sendiri sangat besar dampaknya di kemudian hari. Selain itu, perundungan ini banyak sekali disimpan atau dirasakan oleh para pelaku tanpa harus melapor dengan pihak-pihak tersebut karena korban itu sendiri jauh lebih nyaman melaporkan ke pihak sekolah ketimbang pihak lainnya. Oleh karena itu, pihak sekolah dapat melakukan cara-cara yang dapat mencegah tindakan perundungan ini terjadi, yaitu 8 nilai karakter tadi. Kita ambil contoh adalah 1, nilai toleransi. Dalam pembelajaran kelas 2, peserta didik sudah mulai diajarkan bagaimana bertoleransi kepada teman yang lain, menghargai perbedaan, terlebih perbedaan bentuk tubuh, warna kulit, bentuk rambut, bahkan perbedaan keyakinan. Sehingga apabila hal ini dapat dilakukan oleh pihak sekolah, terutama guru dalam kelas, terlebih apabila siswa sudah melakukan bahwa
tindakan perundungan dengan cara mengatakan kepada temannya, "Hei hitam, hei gendut." Nah, guru dapat melakukan pencegahan dengan cara mengingatkan peserta didik untuk tidak melakukan hal tersebut, karena hal tersebut merupakan tindakan perundungan yang dapat menyakiti perasaan temannya. Oleh karena itu, tindakan seperti ini atau tindakan pencegahan seperti ini dapat meminimalisir tindakan perundungan yang lebih besar terjadi di kemudian hari. Cara yang kedua ini adalah guru dapat melakukan koordinasi dengan pihak keluarga ataupun orang tua, kemudian guru BK dan juga pihak terkait lainnya. Koordinasi tersebut ini dapat dilakukan dengan cara edukasi, bahwa sekolah melakukan program-program seperti program-program yang melibatkan pendekatan keagamaan. Seperti contohnya di sekolah-sekolah itu ada namanya retret. Oleh karena itu, program ini dapat membantu peserta didik menyelesaikan luka batin yang ada dalam dirinya. Sehingga hal ini bisa sangat membantu mereka untuk mencegah mereka menjadi korban ataupun pelaku selanjutnya. Cara yang ketiga adalah dengan melakukan pembelajaran berbasis refleksi. Kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara menyajikan kasus, kemudian peserta didik diminta untuk menanggapi kasus tersebut dan juga merumuskan apa sih yang mereka dapat atau dalam bentuk refleksi. Kegiatan semacam ini tidak bisa hanya dilakukan dalam 1 atau 2 mata pelajaran saja, tetapi harus dilakukan di seluruh mata pelajaran agar pembelajaran berbasis refleksi ini dapat membuat peserta didik untuk lebih meyakini bahwa tindakan perundungan itu adalah tindakan yang tidak tepat dan harus dimusnahkan dari dunia pendidikan. Dan dengan demikian, pembelajaran refleksi ini dapat dilaksanakan secara holistik atau menyeluruh oleh seluruh peserta didik dimanapun ia bersekolah. Dengan demikian, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pihak sekolah memang harus berwenang dalam menghukum pelaku perundungan yang dilakukan di luar sekolah. Hukuman tersebut dapat diberikan oleh pihak sekolah tidak mungkin dalam bentuk penjara ataupun hukuman fisik, tetapi pendidik dapat melakukannya dengan cara edukasi, mengaktifkan program-program atau penyelesaian yang saya bilang tadi, penyelesaian luka batin dan lain sebagainya. Kegiatan ini dapat diberikan bukan sebagai kegiatan hukuman ataupun kegiatan yang menyiksa peserta didik sebagai pelaku, tetapi lebih bagaimana menyadarkan peserta didik untuk bisa bersikap dan juga berperilaku yang baik kepada temannya. Sehingga dapat saya artikan bahwa memang saya sangat setuju dengan mosi kedua ini, dan alasan-alasan tadi sudah saya uraikan. Semoga memang perundungan ini tidak terjadi di dalam dunia pendidikan saat ini. Baiklah, sekian dari saya, Giovanni Sugiarti. Saya ucapkan selamat pagi.